kepada pihak lain supaya bangunan kita ini menjadi menarik. Jadi nggak salah buat. Nah, new housing development misalnya ini, pembangunan kawasan perumahan yang baru, itu untuk analisa site saja itu dibuat yang seperti ini loh, ya. Nah, lihat ini dia. Nah, ini ada konsep struktur master plan pertimbangan kebisingan misalnya. Anda lihat bising yang ini yang kuning, ini tingkat kebisingannya rendah misalnya. Oh, yang merah ini tingkat kebisingannya tinggi sekali misalnya. Itu analisa site. Ini kan site yang tadi kita yang kita rencanakan analisa, kita lihat dari potensi luar dan dalamnya. Ternyata ketika kita di dalam site ini dia ada yang misalnya kebisingannya cukup tinggi, ada yang kebisingannya tidak baik, rendah, jadi nggak ada masalah. Nah, ini kita buat biasanya, kita buat sebagai salah satu tanda kita bahwa kawasan ini sedang kita analisa. Oke. Nah, ini coba lihat lagi nih. Pola pengembangan pertama, ada pola pengembangan kedua, ada pola pengembangan ketiga. Nah, ini semuanya dianalisa site. Contoh misalnya, ini kebetulan sambil kawasan perumahan ya. Nah, kawasan perumahan ini ketika akan dikembangkan, ini kawasan pengembangan pertama, kedua, yang ketiga. Padahal yang ini, yang pertama ini bagian belakang. Bagian belakang dari site, ini bagian tengah, ini bagian depan dari site. Tapi kenapa yang dikembangkan itu bagian belakang duluan? Pertimbangannya adalah ketika misalnya Anda akan mendesain atau mengembangkan di kawasan yang paling belakang, yang ini, ya, ketika dia selesai, itu semua alat berat, ringan, kemudian security, itu mereka tidak akan pernah masuk lagi ke kawasan yang biru ini. Mengapa? Karena sudah selesai. Kemudian jalan yang sudah dibuat, itu sudah bisa dinikmati oleh penghuni yang ada di kawasan biru. Kan gitu kan? Kalau misalnya saya ganti, saya buat depan duluan misalnya. Begitu saya bangun di yang bagian belakang, saya harus melewati ini. Ya, melewati ini, kotor semua, ini kotor, orang bersin-bersin, sehingga apa? Tidak dimungkinkan mereka untuk mengembangkan dengan cara yang baik. Jadi ketika misalnya Anda punya sebuah kawasan perencanaan dan perancangan yang seperti ini, maka pola pengembangan pertama itu harus sebaiknya diambil yang paling belakang, ya, yang paling belakang dengan pertimbangan yang cukup banyak kok. Kemudian apa? Pertimbangan yang pertama adalah efisiensi. Kenapa? Karena kawasan yang sudah kita bangun itu nggak bisa rusak. Kalau kita tidak buat seperti itu, ya, kalau kita nggak buat seperti itu, kawasannya nanti jadi rusak. Contohnya apa? Oh, saya udah bangun di sini kok, ini bagian depan duluan misalnya, biar kelihatan sama orang. Padahal ketika kita bangun bagian depan, ini kita bakal besok masuk sampai ke belakang. Jadi sepanjang yang belakang belum siap, rumah kita ini nggak laku. Ya, nggak laku mengapa? Orang mana mau beli? Dia mengatakan ini untuk dibangun lagi aja, yang baru, itu butuh waktu 2 tahun loh. Butuh 2 tahun, mereka udah rugi deh. Ya. Jadi analisa set itu penting ya ketika misalnya Anda akan membangun sebuah kawasan tertentu dan pertimbangkanlah kondisi baik dan buruknya. Nah, kondisi yang seperti ini adalah yang ideal. Ya. Jadi ini yang ideal, Anda lihat ini dia. Nah, pola pengembangan pertama misalnya terkait dengan prioritas pembangunan 5 sektor yang fungsi utama dan didukung adalah untuk kemudian resettlement. Berarti itu pemindahan perumahan, public housing, rumah yang untuk masyarakat umum dan fasilitas pendidikan, kampus, gitu ya. Jadi ketika dia akan pindah, dia udah mikir, oh ini saya akan pindah ke zona 1, itu untuk ini ya misalnya. Pola yang jadi masalah, kenapa yang pertama itu misalnya yang harus kita bangun adalah perumahan atau permukiman misalnya. Kalau enggak, kalau itu rumah enggak ada anak kos, repot, orang susah, nggak mau pindah dia, nggak mau sekolah. Kemudian dosen juga repot, rumah terlalu jauh. Ya, kemudian ketika ada rumah dosennya itu atau rumah orang penjaga itu akan berkembang dengan baik. Kenapa? Sudah ada kebutuhan akan rumah kos misalnya. Yang kemarin nggak ada dengan mahasiswa, sudah pindah kampus, mereka butuh rumah kos. Ya. Dosen butuh rumah. Kemudian masyarakat juga
akan menyediakan perumahan sesuai dengan permintaan mereka. Begitu. Ya, semua seperti itu dia. Jadi itu yang paling penting. Dan yang kedua misalnya, itu adalah public housing. Ini rumah umum, bukan rumah dosen. Jadi siapapun boleh beli. Ini dibuat supaya apa? Supaya kawasan cepat berkembang. Kalau nggak mati. Nah, tahun 80-an, tahun 85 sampai 90, itu Darussalam tempat jin buang setan. Ya. Itu nggak ada seperti ramai sekarang. Jadi tahun 80-an, tahun 85, tahun 90, waktu saya baru balik kemari lagi, sekolah, itu kawasan yang nggak ada orang sama sekali dari jembatan Telamnyong. Kosong, nggak ada orang. Sepi sekali. Nah hari ini, kalau mau cari keramaian, ke Darussalam aja, jam 2 pagi. Yang jualan banyak, mahasiswanya banyak, semuanya banyak. Gitu ya. Itu beda sekarang. Jadi makanya analisa set itu penting untuk menentukan, ya, untuk menentukan bangunan apa yang akan kita utamakan lebih dahulu. Ternyata ini adalah selain dari perumahan private, ya, itu misalnya rumah dosen dan rumah umum public housing, supaya bisa berkembang, orang bisa buat tempat kos dan seterusnya. Nah, kemudian dan fasilitas pendidikan, nah juga kalau misalnya rumah yang sudah ada yang terbesar itu di duluan, dia sebagian dibuat supaya mahasiswanya rame, tempat kos dosennya pun laku, tempat kos masyarakat juga laku, dan semuanya bisa menikmati pembangunan. Yang kedua itu terkait dengan prioritas pembangunan. Disiapkan untuk kawasan sebagai ini rumah sakit Islam, asrama haji, semua dibuat di sini deh. Kenapa? Kalau ini sudah ada semua, ini yang dipertimbangkan. Kenapa? Kita butuh rumah sakit, nanti butuh sekolah, butuh semua itu. Karena apa? Dosen kan nggak mungkin punya anak langsung besar. Dia punya anak TK, punya anak semua, dan itu adalah untuk sekolah. Ya. Jadi gambarnya yang dilihat seperti ini, Anda lihat ini gambar ini, ada 1, 2, 3 ini, ya. Nah, analisa yang kedua ini penting. Jadi setiap analisa yang disebutkan di sini itu semuanya melalui pertimbangan. Ya, melalui pertimbangan. Jadi makanya pertimbangan untuk analisa set ini penting untuk mengetahui ketepatan atau akurasi kita dalam memulai mendesain. Nah, yang ketiga, terletak dengan prioritas pengembangan kegiatan bisnis dan komersial. Nah, kenapa ini terakhir? Karena kalau ini dibuat yang pertama, nggak ada yang beli. Rumahnya belum ada. Gitu kan? Kalau misalnya Anda pertama buat bisnis, kesan bisnis, lah siapa yang beli, deh? Orang belum ada kok. Orangnya belum ada, semuanya belum datang, semuanya belum ini, itu jadi repot. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, terkait dengan prioritas pengembangan yang ketiga itu adalah bisnis, komersial yang intensif. Kawasan ini dikembangkan khusus didedikasikan mendukung keberadaan Bandara Internasional Oke, itu kata-kata lainnya. Tapi yang jelas, fasilitas bisnis ini dibangun itu biasanya terakhir. Kenapa? Karena orangnya udah ada. Kemudian paling gampang kita buat ruko, buat mall gampang. Atau misalnya buat swalayan. Saya buat swalayan misalnya Indomaret, saya buat swalayan misalnya yang lain. Nah, pada saat saya bangun itu tidak ada perumahan dan permukiman, nah itu nggak ada yang laku. Tapi ketika misalnya ini sudah saya buat, itu pasti laku. Ya, jadi ini semua akan baik ketika konsep analisa site-nya Anda utamakan. Sampai di sini udah ketiga ini, ada yang mau tanya? Kira-kira? Ada? Oke, kalau nggak ada selanjutkan. Nah, ini adalah coret-coretannya itu ketika Anda buat konsep. Ya, jadi tidak usah takut dengan tulisan-coretan tangan loh seperti ini. Ini coretan tangan semua nih, dengan tangan dia buat semua dia isi. Tidak apa-apa. Kemudian dia foto, ditempelkan. Pada presentasi ini kita buat. Ya, gambar ini dia. Kita ini dia ini rencana seperti ini. Nah, kenapa ini kita bantu presentasi? Kita tahu pola pikir itu seperti apa. Oh, kecil betul Pak, kita pakai OHP kok, nggak ada masalah. Ya, tapi yang jelas secara keilmuan kita sudah melakukan analisa site internal dan eksternal. Nah, ini internal apa aja yang mau kita kerjakan ini udah jelas.
Nah, oke. Ini tadi yang internal tadi. Jadi struktur RDT, rencana detail tata ruang kawasan permukiman baru Kota Belam Bintang. Ya, kita udah satu itu sudah sampai. Ini kawasan resettlement-nya, ini public housing-nya, ini mid komersial, yang komersial mungkin ya tengah-tengah. Ini kampus Raniri, kenapa dibuat seperti ini? Ya, yang mahasiswanya bisa kemari juga ke mid komersial, yang public housing juga bisa, ya, yang pusdiklat juga bisa kemari. Jadi ini semuanya melalui proses analisa. Jadi tidak hanya diberikan kesempatan pada Anda, itu hanya untuk mendesain enggak, tapi buat analisa dulu. Analisanya mendekati kebenaran. Benar 100% nggak mungkin deh. Ya, benar 100% itu sangat tidak mungkin. Tapi benar 50% oke lah, nggak ada masalah. Ya. Nah, sebenarnya lihat, ini sampai jaringan jalan yang diperbaiki. Kalau kemarin itu rusak, ini perbaiki. Ini arteri, ada kolektor dari lokal. Ini semua kita buat. Supaya apa? Supaya aksesibilitas dari tempat kita itu baik. Kalau nggak bisa. Nah, ini tadi khusus untuk rumah yang diperbesarnya. Rumah toh, ya. Dihitung deh. Dihitung nih berapa semua berapa yang dibutuhkan, dibuat di sini aja dapatnya. Resettlement dan public housing. Jadi rumah untuk masyarakat umum oke, kemudian rumah untuk dosen yang dipindahkan ke kawasan ini. Nah, ini dia tadi. Ini lebih luas di rumahnya. Nah, ini lagi. Ya, lebih luas, tapi ini ada misalnya apa? Ada yang 39 hektar digunakan hanya untuk misalnya untuk pengembangan kampus, ya silakan aja lah. Tapi ini hasil dari analisa. Dari analisa saya muncul seperti ini. Nah, desain Anda harusnya begini nanti. Ketika analisa, oh ya, setelah saya analisa, maka saya butuh yang seperti ini. Maka keluar hasil yang seperti ini. Dan seterusnya. Nah, juga. Ya, ini dibuat lagi. Nah, biasanya kalau Anda pengen bagus, ini di analisa site, atasnya dibuat deh, berapa lebar jalannya, berapa ininya, penampangnya berapa, untuk apa ya fungsinya. Sistem transportasi juga dibuat, ya. Sehingga apa? Dalam selembar ini orang bisa melihat semua. Nah, housing development. Ini dia, ya, analisa site-nya. Nah, ini dia tadi diperbesar, ya, hampir sama dengan tadi. Nah, ini hasil blok plan-nya deh. Jadi yang analisa saya tadi itu di akhir dari kuliah atau akhir dari dia misalnya mendesain itu akan menghasilkan sebuah desain yang seperti ini. Habis di tempat jalan, perumahan, kawasannya, bagian-bagiannya akan dijual, yang terlindungi dan seterusnya. Maka hasil akhir desainnya adalah seperti, dan ini real design. Gitu ya, real design. Oke, sampai kemari, ada yang mau tanya? Masih lumayan nih. Ada sekitar 3 slide lagi. Siapa yang mau tanya? Widian, ada masalah kira-kira? Ada? Tidak ada? Enggak, Halo? Pak. Still there? Enggak, Pak. Ngantuk ya? Enggak, Pak. Wadratul Jannah? Siap-siap aja. Enggak, Pak. Nanda Munisa? Enggak, Pak. Nanda Munisanda, terus ini siapa ini? Urfi ya? Urfi? Apa? Ada masalah kira-kira mau ditanyakan? Oke semua ya? Artinya sebentar saya kasih kuis sudah siap kan? Urfi nggak ada? Nggak ngelamun ya? Oke. Rahma Sarita? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Nggak ya? Belum, Pak. Apa lagi? Apriliani? Belum ada, Pak. Belum juga. Sela? Saya masih juga nggak kelihatan, Anda dalam gelap ya? Ada tentunya itu. Safa Marwana.
Belum, Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Raisa, Gebrina, Raski. Anda selalu nampak wajah Anda. Belakangnya ada lampu ya, atau misalnya backlight. Nggak kelihatan. Salsabila, Putri, belum juga. Salsabila Anwar. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Habil, Fasya. Ya. Habil? Belum, Pak. Belum. Pak Amalia. Belum, Pak. Akhil Arfarisi Sopi. Belum ada, Pak. Belum ya? Belum. Masih. Nah, ini udah mau habis deh. This meeting will end in 10 minutes. Kalian nggak mau nanya, ya repot ya kan? Oke, yang lain kira-kira mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Lovita Devina Putri? Belum, Pak. Nggak ada. Paradika Meliani? Juga Muhammad Hafiz? Nabila Susesyawati? Belum, Pak. Mau Jawa kamu? Kamu dari Jawa ya, bukan? Ada keturunan Jawa, Pak. Sudah turun sekarang ya. Sudah turun ke atas. Lain? Tambahan? Nanda, Munisa? Belum. Dwi, Alfarizi, Kutama? Tidak ada. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Enggak, kamu tahu nggak apa yang saya suruh? Ngelamun Sudah, kamu tadi. Sudah, Pak. Sudah absen kuliah, Pak. Enggak, saya nggak tanya sistemnya apa barusan. Dulu sih. Putus, Pak. Suaranya, Pak. Dari tadi, Pak. Udah, kamu di mana sekarang? Di Aceh Singkil, Pak. Tidak putus, di mana putus. Suara kamu yang putus, nggak bagus sananya. Maaf, Pak. Berarti jaringan HP saya, Pak. Yang lain? Deal ya? Nggak ada ya? Warnanya jalan, oke. Jadi sebenarnya ini ada satu lagi deh yang mau saya share sama Anda. Tapi nggak mungkin lagi nih. Nggak mungkin. Tapi nanti saya kirim ya. Saya kirimnya ke Semana Anda nanti minggu depan kita nanya yang banyak. Ya silakan aja karena yang terbatas betul nih. Yang terbatas dari Zoom-nya. Jadi ini ada satu lagi. Oke, ini Anda lihat. Ada kelihatan nggak nih? Dek, yang saya share nih. Belum, Pak. Nggak ada, Pak. Belum. Oke, aduh, waktunya mau habis nih. Tapi ada satu lagi nih sebenarnya yang bagus, yang banyak, ada sekitar 90 slide. Tapi nanti saya share aja melalui yang biasa, Anda baca, ya. Anda baca, kemudian minggu depan masuk pertama kali kita quiz. Ya, jadi ini supaya Anda baca, kalau nggak baca. Ya, jadi kalau misalnya kita game dalam 2 tahun ke depan, ini memang Zoom-nya yang sudah habis. Tapi terus saya cek. Coba saya cek. Ya, enggak bisa ini ya. Enggak bisa saya share lagi nih. Jadi ini ada enggak mungkin saya share screen. Ini dia. Kelihatan nggak kira-kira? Halo. Pak. Ini dia. Dapat aja ya. Kalau mati udah dapat. Tapi ini selesai. Kebanyakan ini ada 19 bahasa yang saya kumpulkan ya. Saya pikir ini jauh dari cukup untuk menjadi sebuah namanya referensi
ada teman-teman ini semua. Kita lihat tadi aja. Nah ini yang butuh namanya sentralitas yang tinggi. Kemudian juga butuh kebaran ada. Dia tolong semua strategis. Jawab di depan saya sampaikan. Kemudian dia bilang ya, jangan pernah gunakan oblong. Sudah bilang ada. Jadi dia ini hasil dari analisa maka muncul seperti ini. Jadi kalau lihat dari gambar yang seperti ini ada tubuh ini ada bagian di pamang yang diambil air dan ada nanti rumahnya air mana itu sudah tahu lah rumahnya ada di pamang yang bisa Anda lihat. Yang jelas ini adalah semua hasil dari sebuah site, maka hasilnya adalah tinggi. Ya. Jadi kalau kita lihat yang di sebelumnya, itu masa site itu adalah sebuah pengumuman. Jadi kawan-kawan yang jelas itu sangat jelas. Dari sangat menarik. Jadi sangat antusias orang-orang untuk membelinya. Yang paling penting. Terus kita dari semua hasil bangunan ini. Ya. 9 bulan. Nanti saya share sama Anda. Oke, seperti itu ya, memang sudah sedikit, walaupun dalam nanti kalau buat ini memang kondisinya belum mati, tunggu aja 2 menit lagi, main gitu. Kira-kira. Nanti saya ini ada nanya, nggak jawab, saya berikan kesempatan siapa. Ada Bertanya Pak. Seperti saya tanya. Selain melihat potensi dari suatu site itu, apakah ada aspek lain yang tidak boleh dilewati dalam nilai analisis site itu? Oke, bagus. Banyak. Nanti saya share ya. Jadi itu potensi dan malah itu hanya nomor 1. Satu itu baru. Jadi bukan banyak sekali nomor 1. Jadi ada nomor 2-nya, nomor 3-nya ada sampai 7 juga ada yang dapat dipertimbangkan. Ya. Jadi saya itu adalah yang nomor berapa? Karena ketika kami ada kali ini dia lahan tuan. Ya. Ada kan dari yang lain, ada dari untuk manfaat. Ada boleh ini pohon marga itu seperti ini dia. Ya. Nah setelah itu baru ada yang lain. Tapi yang pertama itu yang lebih baik jika Anda datang untuk evaluasi itu pada site. Ya. Itu kita lihat. Jadi yang kita langsung katakan itu bagaimana ada kemarin misalnya. Ini orang bonusnya harus ke arah. Ya, ini orang bonusnya harus selatan. Kalaupun tambahan depan itu ada tapi akan sedikit maka langsung bagian jalan misalnya. Nah, itu analisa muncul pertama kali ada lokasi. Ya. Datang ke lokasi dan datang kondisinya adalah dalam pertama kali siap bahwa potensi site dan kendalanya bisa menjadikan. Ini banyak untuk dia share yang mana ini yang bawa jadi kenangan nanti. Bukan sorry, kamu pindahnya pagi. Halo. Ada yang teman-teman beres mana ya? Saya banyak yang nonton ini. Mana ada. Anda mana? Oke, cukup. Oke, ada yang mau nanya kira-kira? Iwi, Dian, kamu? Saya Pak. Izin Pak, suaranya terputus Kan Pak. foto kamu tadi senyum. Enggak, kamu tadi fotonya beda saya lihat, diam.
Diam, sekarang begitu saya panggil langsung kaget. Iya, Pak. Ngantuk ya? Enggak, Pak. Muhammad, Saif, Sena, ada yang mau ditanyakan? Jelas, Pak. Halo, Jelas, Pak. jelas. Oke. Jelas. Fawas Bazir, Fawas Abir. Ada yang mau ditanyakan? Ada Lolita, kok nggak kelihatan ya wajahnya ini. Luvita Delvina Putri. Kamu di mana nih? Di awan-awan gitu kok. Di kamar, Pak. Di rumah.